it took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan itu sangat dirasakan oleh mereka. Mereka sampai menyegel semua stasiun radio. Tapi, seorang golongan muda Indonesia, Sultan Syahrir, mendengarnya. With all the frills upon it, you'll be the grandest. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dengan golongan muda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Saya punya kabar baik untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Saya mendengar berita ini melalui BBC London. Oleh karena itu sedang terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jika begitu kita harus segera mendesak para golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, terutama Bung Karno. Benar, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh mereka PPKI. PPKI adalah buatan Jepang. Tentu saja kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa seperti itu, Bung? Maka dari itu, kita semua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Yang dibicarakan Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diselesaikan. Maka dari itu marilah kita semua memohon Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Setuju? Setuju! Esok harinya, 15 Agustus 1945, Chairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka bermaksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah kepada sekutu melalui BBC London. Maka dari itu kami golongan pemuda mengadakan rapat dan semua pemuda setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus mengadakan rapat dengan PPKI. Kita tidak bisa mengadakan rapat dengan PPKI karena PPKI dibuat dengan campur tangan Jepang. Dan kemerdekaan ini harus dengan tangan rakyat Indonesia sendiri, Bung, bukan dari tangan bangsa lain. Tidak bisa. Kita harus mengadakan rapat dengan PPKI karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kita tidak akan bisa mengalahkan Jepang jika sewaktu-waktu terjadi pertumpahan darah. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita akan mengakhiri penderitaan rakyat kita selama ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, Bung, kami izin undur diri.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya sendiri, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Para golongan muda meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah sedikit kesal. Kemudian, Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini Bung, para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah saudara. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini, Bung. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula, mereka masih muda dan berpikir masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan semua ini dengan matang, agar semuanya tidak berantakan. Baik, Bung. Kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Dengan sedikit amarah, mereka membuat strategi bagaimana cara membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok supaya terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui pendapat kita. Kita akan mencari jalan keluarnya. Benar. Ada saran saudara-saudara? Bagaimana jika kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta agar mereka jauh dari pengaruh Jepang? Kemana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau Rengas Dengklok? Tempat ini merupakan markas peta. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju! Oleh karena itu kita lakukan malam ini juga. Para golongan muda bersama peta berhasil membawa Soekarno dan Hatta pada malam hari. Rombongan tiba di Rengas Dengklok dengan selamat subuh hari tanggal 16 Agustus 1945. Mereka berada sehari penuh di sana. Bung Karno. Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Bung Karno sudah mengatakan itu? Itu akan dibahas dalam sidang PPKI. Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu bersama Jepang. Kami ingin proklamasi ini berjalan tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat ini memang benar. Namun kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya janji manis? Apa yang Anda lakukan? Benar, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat dan bangsa kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya, Bung. Tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Karno dan Bung Hatta, ikut saya. Pukul 17.30 sore. Rombongan dari Jakarta yang dikawal peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang ini tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang Laksamana Maeda. Baik, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Setelah selesai berunding di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan tentang naskah proklamasi yang akan kami lakukan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu silakan masuk. Terima kasih, Laksamana. Sebenarnya saya harus menjadi atas kabar. Silakan menggunakan ruangan yang disediakan. Baiklah, terima kasih. Oke, silakan duduk saudara-saudara. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Sebentar, saya ambilkan.
Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Bagaimana? Usulannya bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik Laksamana? Oh ada, mari ikut saya. Selesai berunding di kediaman Laksamana Meda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta, Fatmawati, yang kemudian menjahit bendera merah putih untuk dikibarkan esok hari pada saat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, Soekarno membacakan proklamasi untuk kali pertama secara resmi diperdengarkan. Pembacaan proklamasi dilakukan di kediaman Soekarno. Soekarno menunjuk 3 orang pemuda untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Ketiga pemuda tersebut adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro, dan Surastri Karma Trimurti. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bar.